ketika mungkin hari ini ada yang memberatkan kamu, ada luka yang sampai hari ini bikin kamu ngerasa berat untuk menjalani hari-hari gitu, berat untuk misalnya berkembang, coba deh dimaafin aja orangnya, coba dilepasin lukanya. Hai, aku Lena dan kamu lagi dengerin podcast with Lena. Podcast ini yang bakal nemenin hari-hari galau kamu. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik, semoga selalu sehat. Di topik atau di episode kali ini, aku tuh pengen ngebahas soal memaafkan. Kadang banyak orang yang nanya untuk proses move on tuh kayak gimana sih gitu. Aku tuh dulu selalu bilang bahwa yang paling basic dari proses move on adalah menerima. Nah, setelah menerima tuh aku rasa kita tuh perlu untuk memaafkan gitu. Atau mungkin itu bisa jadi dua fase yang bisa memaafkan dulu atau menerima dulu gitu. Kalau yang aku lakuin dulu adalah dengan menerima dulu, setelah itu aku memaafkan. Memaafkan yang aku maksud di sini adalah ada banyak orang, mungkin aku juga termasuk orang yang pernah mengalami, dimana aku ngerasa terluka sama satu orang, tapi orang itu nggak nyadar kalau dia tuh bikin kesalahan. Pernah nggak sih kamu ngelewatin hal kayak gitu? Kayak orang itu bahkan nggak ngeh kalau dia tuh nyakitin kita, orangnya nggak ngeh kalau dia melakukan kesalahan gitu. Dan menurut aku itu cukup menyakitkan aja, karena kita sakit hati tapi ternyata orang yang ngelakuinnya tuh tanpa dosa dan hidup dengan tenang aja gitu. Sedangkan kita untuk ngerasa sembuh, untuk bisa lepas dari semua rasa sakitnya, kadang kita perlu maaf dari orangnya, kita perlu permohonan maaf, kita perlu orangnya menyadari gitu. Tapi bagaimana kita mau mendapatkan itu sedangkan orangnya aja nggak ngeh kalau dia tuh nyakitin kita. Lama aku nyimpen luka, bertahun-tahun aku berharap orang itu minta maaf, tapi pada akhirnya nggak ada satupun kata maaf yang dia lemparkan. Aku ngerasa lama-lama tuh jadi mikir kayak, ya kali ya gitu, sampai kapan ya aku harus memelihara luka ini, harus nunggu maaf dari orangnya padahal orangnya nggak ngerti dan bahkan nggak ngeh kalau dia tuh nyakitin aku. Rasanya akan capek banget kalau aku harus ngabisin waktu bertahun-tahun lagi lamanya untuk untuk nunggu permintaan maaf dari orang yang nggak tahu kalau dia tuh ternyata salah gitu loh. Akhirnya aku memutuskan untuk memaafkan tadi. Memaafkan bukan untuk orangnya, bukan memaafkan orangnya, tapi memaafkan untuk ketenangan diriku sendiri. Aku memaafkan bukan karena dia layak untuk dimaafkan. Aku memaafkan bukan karena dia udah jadi orang yang bisa aku terima gitu rasa sakitnya, bukan juga. Tapi karena aku sayang sama diriku sendiri, aku ngerasa dengan memelihara luka yang dia tinggalkan itu malah nyakitin diri aku sendiri, malah bikin aku terluka tiap harinya, sesak nafas, cemas ketika mengingat lukanya. Aku memilih memaafkan untuk ketenangan diriku sendiri. Mungkin ini akan terdengar sulit ya sebenarnya, dan bagiku juga nggak mudah gitu untuk memaafkan. Setelah bertahun-tahun akhirnya aku bisa ngelakuin ini karena aku ngerasa kayaknya terlalu buang-buang waktu untuk aku terus memelihara luka yang sama dari orang yang dia nggak ngeh kalau dia itu melakukan kesalahan. Ternyata dengan memelihara luka yang dia kasih, dengan terus memikirkan lukanya, itu tuh bukan bikin diri aku jadi lebih baik gitu loh, dan gak bikin orang itu juga jadi minta maaf dan datang lagi ke kita kan. Aku ngerasa malah jadi buang-buang waktu aja gitu. Waktuku habis sia-sia hanya untuk mikirin satu orang, berharap orang itu balik lagi, berharap orang itu datang dan minta maaf, berharap orang itu melakukan sesuatu untuk
bikin aku ngerasa lega gitu loh. Bagaimana kita mau sembuh kalau kita terus berharap kayak gitu sama orang yang nggak ngerti, sama orang yang nggak tahu, bahkan orangnya nggak ngeh apa yang dia lakuin. Itu nggak akan mungkin terjadi gitu aku rasa. Jadi yang aku pilih adalah dengan memaafkan dan mengampuni untuk ketenangan diriku sendiri. Aku bisa bilang beberapa bulan terakhir ini aku udah berhasil untuk memaafkan orangnya dan lukanya. Dan rasanya jujur hidupku lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena mungkin aku udah ngelepas sesuatu yang selama ini memberatkan hatiku kali ya. Rasanya tuh jadi lebih lega, lebih bisa melihat hal-hal positif yang terjadi di hidupku. Aku lebih bisa menghargai setiap kesempatan yang ada gitu. Rasanya menyenangkan sekali. Kalau tahu akan semelagakan ini, aku pengen melakukan maaf ini dari dulu gitu. Tapi mungkin gak ada waktu yang terlalu cepat dan terlalu lama, gak ada waktu yang lambat. Aku rasa semua terjadi sesuai waktunya. Aku ngerasa waktu yang tepat aja gitu untuk memaafkan, dan di posisi dimana akunya udah bisa nerima kalau kita gak bisa ngandelin orang lain untuk sembuh. Untuk sembuh ya itu harus usahaku sendiri dan harus dengan kesadaranku sendiri. Jadi poin dari episode ini tuh aku pengen berbagi dan pengen bilang bahwa ketika mungkin hari ini ada yang memberatkan kamu, ada luka yang sampai hari ini bikin kamu ngerasa berat untuk menjalani hari-hari gitu, berat untuk misalnya berkembang, coba deh dimaafin aja orangnya, coba dilepasin lukanya. Emang gak mudah, aku akuin itu gak mudah banget. Mungkin aku ngomong gini terkesan gampang, lu ngomong kayak gini gitu, tapi pada kenyataannya prakteknya memang sulit. Aku sangat mengakui itu sulit. Tapi kayaknya perlahan kita bisa deh ngelakuin itu gitu. Dulu aku juga rasanya nggak mungkin ngelakuin ini karena gimana caranya gitu. Tapi dengan kemauan, dengan rasa mau, rasa ingin untuk sembuh, itu tuh jadi dorongan untuk akhirnya aku bisa melakukan ini, untuk memaafkan seseorang dan melepaskan lukanya. Karena kamu boleh percaya atau enggak, tapi ketika kamu udah berhasil melepaskan lukanya dan memaafkan orangnya, ada banyak kesempatan yang hadir buat kamu. Entah itu mungkin rezeki kamu makin lancar, entah itu banyak orang-orang baik yang datang di hidup kamu, atau mungkin didatangkan orang baru yang lebih baik. Kita gak ada yang tahu. Aku rasa sesuatu yang lebih baik akan datang kalau kita udah melepaskan yang lalu gitu. Kayak ibaratkan kalau kamar kita penuh, bingung kan mau ngisinya tuh kayak gimana gitu karena udah terlalu padat. Tapi ketika kita mengeluarkan barang-barang yang mungkin udah nggak kepake, kita jadi punya space lagi untuk kayak ini diisi apa ya, space ini diisi barang apa ya gitu. Kita bisa untuk masukin barang baru karena ada space yang kosong. Tapi ketika nggak ada sama sekali space kosong, kita juga jadi kayak aduh ini udah terlalu padat nih, apa yang harus dikeluarin gitu. Jadi jangan sayang untuk mengeluarkan barang itu, jangan sayang untuk menghapuskan hal yang rasanya udah gak perlu di hidup kamu gitu. Karena percaya aja sesuatu yang hilang itu akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Apalagi kalau kita melakukan itu dengan sadar ya, menghapus atau mungkin memaafkan dan melepaskan itu dengan sadar, aku yakin akan diganti dengan hal yang jauh lebih baik. Dan yang aku rasain ketika aku berhasil memaafkan dan melepaskan, aku dikasih hadiah rasa tenang dan dikasih hadiah rasa cukup sama diriku sendiri. Sehingga aku gak berharap lagi sama orang lain. Cobain deh, serius. Rasanya enak banget untuk menjalani hari-hari ke depannya. So mungkin itu aja yang bisa aku share di episode kali ini. Thank you udah dengerin episode ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!